Halo semuanya, perkenalkan kembali, nama saya Wira. Kita lanjut pembahasan analisa teknikal kita. Sekarang kita masuk ke interpretasi Dow Theory. Loh, tapi kenapa interpretasi gitu ya? Seperti yang di video sebelumnya sudah saya bahas ya, bahwa Dow itu kan lebih ke dari sisi jurnalistiknya menulis artikel tentang finansial gitu ya. Jadi pada dasarnya beliau tidak membuat teori apapun. Tapi yang dia sharing di tulisan-tulisannya itu kurang lebih seperti prinsip trading dia atau asumsi yang dia gunakan gitu. Jadi itulah kenapa Dow Theory ini ya bukan sebuah teori gitu ya. Tulisan-tulisan itu jangan lupa itu kan diinterpretasi oleh Hamilton yang kemudian bahkan diartikulasi ulang oleh Robert Rea, dipopulerkan oleh Robert Rea kan ya. Akhirnya jadilah tanda kutip Dow Theory gitu. Jadi di sini saya menggunakan istilah interpretasi ya. Karena pada dasarnya ini saya sedang berusaha membaca gitu apa yang ada di dalam pikirannya Dow gitu. Tapi bukan berarti ini adalah sebuah teori ya. Jadi disclaimer, yang saya akan sampaikan terkait Dow Theory ini akan lebih banyak itu dari sudut pandangnya Hamilton dan Robert Rea ya. Jadi bukan full dari Dow, oke, Charles Dow gitu. Lebih fokus ke Hamilton dan Robert Rea. Plus ya sedikit opini saya pribadi, terutama kalau yang udah berkaitan dengan bursa Indonesia gitu. Karena ya yang tulisan-tulisan Dow itu kan terkait bursanya Amerika gitu ya. Tentu akan saya coba berikan opini saya pribadi juga. Oke, pada dasarnya Dow Theory itu ada 6 poin ini ya. Average, discount everything. Averages must confirms each other. Market has 3 movements. Primary move has 3 stages. Price volume relationships provide background. Dan terakhir, price action determines trend. Ini saya kelompok-kelompokkan karena memang poin-poin ini ada hubungannya gitu ya. Jadi saya kelompokkan menjadi 3 dulu. Untuk video kali ini kita fokus ke 2 yang pertama ini ya, terkait harga rata-rata. Kita mulai dari average, discount everything. Oke, kalau dari ucapannya Dow ya, jadi Dow sebutnya itu average, discount everything except the acts of God gitu. Jadi harga rata-rata ini akan mempertimbangkan segalanya kecuali action dari Tuhan itu sendiri gitu ya. Jadi sampai segitunya Dow menyebutnya. Idenya itu pada dasarnya dia membuat sesuatu yang namanya indeks. Jadi inilah pelopor atau asal mula dari yang teman-teman pernah dengar indeks ya. Kalau di Bursa Indonesia ada yang namanya IHSG gitu ya. Ya, simpelnya adalah harga sahamnya itu dirata-ratain. Itulah sebuah indeks. Menurut Dow, indeks itu mampu mengurangi bias dan lebih stabil. Karena secara nggak langsung, kita fokus ke risiko sistematisnya gitu. Saya akan bahas lebih jauh terkait itu, tapi coba kita lihat dulu di eranya Dow ya. Di zamannya Dow itu ada 2 indeks utama. Indeks yang namanya adalah DJRA, ini indeks yang paling pertama diciptakan oleh Dow ya gitu. Dia merata-ratakan 11 saham railroad ya, kereta api gitu. Oke, transportasi zaman dahulu lah ya, railroad average gitu. Itu di era tahun 1880-an gitu. Yang sekarang ya udah berubah pesat tentunya ya. Transportasi kita udah ada airlines, pesawat dan lain-lain, sehingga kalau di zaman sekarang itu indeksnya udah berubah nama jadi DJTA ya, Dow Jones Transportation Average gitu. Sahamnya juga udah berbeda tentunya. Ini rata-rata dari 20 saham transportasi. Indeks kedua itu adalah indeks industri ya, Dow Jones Dow Jones Industrial Average gitu. Rata-rata 12 saham industri era tahun 1896 gitu. Yang sampai sekarang masih ada gitu ya. Sampai sekarang itu namanya tetap sama, DJIA juga gitu. Tapi secara konsep sudah berubah gitu. Sebelumnya fokus ke saham-saham industri,
Karena memang di zaman itu ya saham-saham cuman itu aja ya, industri sama railroad gitu. Tapi DJIA yang sekarang itu 30 saham yang biasanya paling besar, yang paling berpengaruh di Amerika sana. Jadi ini udah campuran ya. Sektornya itu udah campuran. Jadi memang ada perubahan, tapi dua indeks utamanya itu ya, transportasi sama industri di zaman itu. Oke. Oke, kita coba lihat lebih lanjut. Yang dimaksud oleh Dow itu mengurangi bias itu seperti apa? Misalkan di sini saya ada 6 saham gitu ya, 6 saham. Harganya itu seperti ini. Tentu harga saham ada naik, ada turun, ada fluktuasi gitu ya. Ketika kita rata-ratain, maka kita bisa lihat bahwa ini naik gitu ya. Rata-rata dari ke-6 saham ini naik ke atas. Sehingga secara umum, indeks inilah yang di kanan bawah sini, dia menggambarkan bahwa ke-6 saham ini secara umum itu arahnya naik gitu ya. Arahnya naik. Nah, yang menarik adalah kalau salah satu dari 6 saham itu harganya drastis banget turunnya, jadi yang lain pada naik, dia sendiri turun drastis, maka secara indeks dia tetap harganya naik gitu. Jadi indeks itu mampu mengurangi bias. Misalkan ada satu case yang spesial khusus gitu turun sendiri, ya dia tidak terganggu gitu ya, harganya indeksnya tetap naik gitu, tetap naik. Nah, kenapa sebuah saham itu bisa turun sendiri? Itulah yang namanya risiko non sistematis gitu. Jadi kalau dari sedikit definisi ya, risiko non sistematis itu risiko yang berkaitan dengan perusahaan masing-masing secara individual. Misalkan GCG perusahaannya, atau ada kegagalan produk gitu. Hal seperti itu ya spesifik di perusahaan itu saja. Sehingga harganya mungkin bisa jatuh gitu. Tapi secara umum, semua yang lainnya pada naik gitu. Dan itulah yang kita mau fokuskan ya. Sisanya itu secara umum itu lagi naik atau turun. Itulah kenapa dipakailah indeks. Oke. Itulah kenapa indeks itu dikatakan fokus ke risiko sistematis, yaitu risiko yang berkaitan secara menyeluruh ya, sistemnya secara menyeluruh. Misalkan krisis ekonomi, nah secara umum semuanya itu jatuh sahamnya. Ada beberapa saham mungkin naik, tapi secara umum semua saham itu jatuh. Pandemi, misalkan pandemi itu juga bisa menyebabkan kejatuhan secara menyeluruh gitu ya. Itulah risiko sistematis. Tapi pada dasarnya bukan alasan-alasan ini kenapa dia naik turunnya yang penting gitu ya. Lebih fokus bahwa ya indeks ini merepresentasikan harga dari saham-saham yang dia indekskan. Gitu. Ya namanya rata-rata gitu ya. Jadi yang ngomonginnya harga gitu. Itu opini ya. Karena in the end kalau dari Dow tetap dikaitkan dengan ekonomi atau fundamentalnya gitu ya. Tapi menurut saya pribadi, apalagi semenjak pandemi terbaru ini, Bloomberg dan lain-lain banyak yang menulis juga gitu ya, bahwa antara harga dan realita ekonominya itu beda jauh gitu. Ya sebenarnya bukan problem di Dow teorinya gitu ya, bukan problem di Dow teori, tapi memang ya zaman itu beda gitu. Pada saat itu, saham itu sedikit. Saham itu sangat sedikit, industri perusahaan juga nggak banyak-banyak banget, sehingga wajar kalau representasi ekonomi adalah saham. Apa yang terjadi di saham itu akan sangat merepresentasikan ekonomi, itu wajar gitu. Tapi sekarang, saham kita itu banyak banget gitu, kondisi sudah sangat berubah gitu ya. Tapi konsepnya tetap sama ya, tetap bisa digunakan, bahwa indeks itu merepresentasikan harga ya, jadi bukan kondisinya lagi, tapi harga dari saham-saham yang dia indeks ya. Jadi tetap fair, walaupun ada satu harganya turun, tetap secara umum dapat digambarkan oleh indeksnya. Oke? Jadi misalkan kalau krisis itu ya gitu ya, harga saham pada turun semua, indeksnya juga pasti turun ya. Dari teman-teman mungkin sering dengar istilah-istilah lain gitu ya. Kayaknya saya dengarnya itu price discount everything gitu.
Atau mungkin teman-teman pernah dengarnya market discount everything gitu. Mana yang benar gitu? Jadi yang benar itu tentunya adalah average discount everything ya. Itulah yang murni, yang OG, original dari Dow gitu ya. Dari zamannya Dow. Tapi again, itu bukan sebuah teori. Itu cuman ya prinsip trading, asumsi. Sehingga wajar saja seiring berjalannya tahun, dengan adanya opini-opini orang, dengan ada orang yang lebih populer yang menuliskannya berbeda, maka semua akan berubah gitu ya. Semua akan berubah, dan sekarang memang banyak banget yang menulisnya itu market discount everything atau price discount everything. Karena kalau ngomongin average itu populernya ya di zaman dahulu di era 1920-an. Di sanalah kejayaannya DJRA, DJIA. Itu sebuah konsep yang sangat revolusioner gitu. Sekarang konsep indeks itu, wah, itu udah sehari-hari ya untuk kita. Itu sesuatu yang kita sudah dengar sehari-hari. Tapi nggak ada salahnya ya, ini cuman penamaan lah ya, penamaan. Tapi dari segi pemahamannya sebenarnya juga sudah berbeda gitu ya. Ketika orang menyebut averages, discount everything, maka kita ngomongin indeks. Oke, kita ngomongin indeks, rata-rata. Tapi kalau kita ngomongin market atau price discount everything, maka konsepnya lebih modern ya, lebih berbeda gitu. Bahwa yang dimaksud dengan market discount everything itu semua psikologi dan informasi. Noted ya. Jadi bukan hanya informasinya, tapi orang-orangnya ya, psikologinya. Terkait masa lalu, sekarang, dan masa depan. Jadi bukan cuma tentang apa yang sudah terjadi ya, tapi termasuk masa depan juga. Informasi masa depan, psikologi masa depan gitu. Itu semua sudah dipertimbangkan oleh market dan tercermin di harga. Oke. Kok jadi berat gitu ya, kok jadi berat bahasannya. Mungkin saya tunjukkannya seperti ini, mudah-mudahan teman-teman bisa paham gitu ya. Jadi pada dasarnya, informasi dan psikologi itu ada di 3 masa gitu ya. Masa lampau, masa sekarang, dan masa depan gitu. Masa lampau itu misalkan ya informasinya itu impresi perusahaan atau saham-saham grupnya gitu. Kalau misalkan ya impresi saham-saham Bakri, nah itu kan orang ada impresinya masing-masing gitu. Oke, itu adalah informasi di masa lampau terkait emosi juga ya gitu. Laporan keuangan masa lampau itu informasi. Trauma dan kenangan, ini adalah psikologi yang sudah lewat, psikologi masa lampau. Bagaimana dengan masa sekarang? Live trading gitu, harga berubah-ubah di depan mata gitu, bid offer, itu adalah informasi yang di saat sekarang gitu ya. Berita yang tiba-tiba keluar, itu informasi yang sekarang. Ada pom-pom, ada yang share berita, di forum tiba-tiba ada yang bagikan, nih saham ini bagus, saham itu jelek gitu. Itu semua adalah informasi sekarang. Dan tentunya ada psikologi masa sekarang juga ya. Harga tiba-tiba naik, teman-teman jadi rakus, jadi FOMO, itu adalah emosi psikologi zaman sekarang. Dan tentunya juga ada efek manipulasi harga gitu ya. Manipulasi harga. Kalau masa depan, nggak logis dong market bisa memprediksi masa depan. Sebenarnya tidak memprediksi masa depan gitu ya. Bukan prediksi masa depan, tapi informasi yang berkaitan dengan masa depan itu bisa mempengaruhi sekarang. Contoh, sebentar lagi laporan keuangan perusahaan tertentu mau rilis nih. Nah, itu bisa mempengaruhi yang sekarang gitu. Karena kita sudah mengantisipasi gitu. Orang-orang di market mulai mengantisipasi, ini laporan keuangannya kayaknya bagus, sehingga harga pun bisa naik sebelum laporan keuangan masa depannya rilis gitu ya. Belum lagi ada yang sudah ada info dari dalam gitu ya. Jadi informasi itu juga ada dari sisi retail, ada dari sisi institusi kan. Nah, institusi yang sudah misalkan ada infonya duluan, dia sudah beli duluan, dan itu akan tercermin juga dari sisi marketnya gitu. Prospek juga, teknologi itu kedepannya akan lebih baik, sehingga saham-saham teknologi pada naik, itu prospek gitu ya. Dan tentunya bahkan hal yang tidak terduga sekalipun gitu ya.
Misalkan teman-teman berargumentasi, "Wir, nggak logis dong, masa saham bisa memperkirakan aksi terorisme gitu. Tiba-tiba ada bom dan lain-lain." Ya sebenarnya iya gitu loh. Risiko dari hal tersebut itu dipertimbangkan oleh market. Cuman kalau kondisi lagi damai-damai, lagi aman-aman saja, ya orang akan menganggap bahwa risiko terjadinya pemboman, aksi terorisme itu sangat minim kan ya. Otomatis efek dari risiko tersebut terhadap harga pun akan sangat minim. Tapi kalau misalkan ada informasi terkait prospek perusahaannya ini udah sunset nih, perusahaannya ini kayak udah nggak bakal survive gitu ya, risikonya kan jadi tinggi ya. Risiko itu tercerminnya sekarang, orang udah mulai pada cut loss sebelum itu beneran perusahaannya rilis bahwa mereka bangkrut atau perusahaannya udah berdarah-darah dan lain-lain. Sebelum itu terjadi, market itu sudah mengantisipasi. Itulah kenapa mindsetnya ini namanya adalah market discount everything ya. Masa lampau, masa sekarang, dan masa depan itu otomatis akan tercermin di harga. Oke, tercermin di harga. Dan di sini teman-teman bisa lihat kan ya, bahwa ini dua hal yang sangat berbeda. Tapi orang tetap nyebutnya ini adalah Dow Theory gitu ya. Oke lah, itu cuman masalah histori, tapi tetap idenya kurang lebih sama sih ya. Ya, sebenarnya agak beda sih. Tapi itu cuman opini saya. Saya sampaikan kedua-duanya supaya teman-teman dapat idenya. Secara modern, konsep inilah yang sekarang banyak orang pakai sebagai landasan dari analisa teknikal ya. Bahwa market atau price discount everything. Tapi kalau OG-nya jangan lupa itu adalah konsep indeks ya. Konsep indeks. Oke, itulah poin pertama dari Dow Theory. Kita lanjut ke poin kedua. Average must confirms each other gitu. Jadi rata-rata harus saling mengkonfirmasi. Maksudnya itu gimana? Kembali lagi. Ini diinterpretasi di eranya 1920-an ya, atau awal abad-abad 20. Oke. Dan di abad 20 itu industri yang paling majunya ya, paling boomingnya adalah industri dan railroad gitu ya. Dua itu. Dua sektor yang paling vital terhadap ekonomi gitu ya. Nah, dari Dow menyebutnya itu the movement of DJRA dan DJIA should always be considered together gitu. Jadi pergerakan indeks DJRA dan DJIA itu harus diperhatikan bersamaan gitu. Jadi kita jangan hanya memperhatikan DJRA doang atau DJIA doang, tapi perhatikanlah kedua-duanya. Karena kebetulan kalau kita ngomong logika aja gitu ya, DJIA itu rata-rata saham-saham industri, DJRA rata-rata saham-saham railroad gitu. Sedangkan ya itu kurang lebih sudah representasi seluruh saham di bursa saat itu gitu ya. Gitu karena ya di zaman 1920-an sahamnya itu aja gitu. Sahamnya itu aja. Sehingga kalau kita memperhatikan keduanya, secara nggak langsung kita sudah memperhatikan seluruh kondisi saham saat itu. Oke. Nah, itulah logikanya juga, jadi ada hubungannya. Mereka ini saling mempengaruhi, terutama di zaman itu. Ini sangat terikat gitu ya, dua industri sektor ini. Logikanya gini aja, ngapain kita produksi sesuatu kalau nggak didistribusikan nantinya? Jadi kalau sektor industrinya berjalan dengan sangat sehat, baik-baik saja, memproduksi sangat banyak, harusnya akan ada dampaknya juga ke sektor railroad gitu. Karena nanti ngantarin barangnya itu semua railroad gitu. Sebaliknya, kalau nggak ada pengiriman bahan untuk diproduksi ke industri gitu, ya gimana caranya kita produksi sebuah barang gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa di saat itu, di zaman itu, kedua sektor ini terikat dengan sangat erat, sehingga logis banget kalau kita harus memperhatikan keduanya dan mereka harus saling konfirmasi. Kalau satunya naik, harusnya yang satunya juga ikutan naik. Begitu pula kalau yang satunya turun, yang satunya juga harusnya ikutan turun. Oke,
itulah yang dimaksud harus dikonsiderasi bersamaan, atau kalau ucapannya itu adalah average must confirms each other, harus saling mengkonfirmasi. Dan kita coba lihat ya dari chartnya, tapi ini saya pakai yang udah modern ya, Dow Jones Transportation Average. Ini di era sekarang, soalnya DJRA sudah susah saya nemu chartnya ya gitu. Jadi DJTA dan DJIA kita bisa lihat ya, kalau misalkan DJTA-nya ini kita bisa lihat belum break ya. Kita bisa lihat DJIA-nya ini sudah break duluan nih, garis merah. Jadi DJIA-nya udah break duluan, DJRA-nya belum, maka sebaiknya kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai DJTA-nya juga break atas, maka kemungkinan besar saatnya bullish gitu ya. Trennya itu bullish gitu. Karena sudah dikonfirmasi ini, industri dan transportasi sama-sama buat higher high ya, sama-sama uptrend gitu. Oke, itulah yang dimaksud perlu saling konfirmasi. Kalau kita lihat di sini DJIA-nya itu break buat low gitu ya, buat low, tapi DJTA-nya tidak buat low, sehingga kan nggak saling confirm ya. Maka nggak bisa dibilang bahwa nanti DJTA-nya ini juga bakal low, turun gitu ya, nggak bisa seperti itu. Kalau keduanya turun, jadi DJIA sudah turun, tiba-tiba nggak berapa lama DJTA-nya juga break low, itulah baru pertanda bahwa kemungkinan besar sama-sama akan turun lebih dalam gitu ya. Tapi ketika tidak saling mengkonfirmasi, maka menurut Dow teorinya tidak dapat dipakai gitu ya. Harus saling mengkonfirmasi. Dan di sini benar, jadinya tetap uptrend ya. Karena memang DJTA-nya aja masih kuat gitu, belum membuat low dan dia naik, ini ikutan naik, sama-sama naik, jadi masih tetap confirm bahwa ini masih uptrend, seperti itu. Oke. Jadi itu ya, kalau DJA sudah breakout, pastikan nunggu DJTA-nya breakout dulu, itulah konfirmasi. Cuman ini juga jadi kritikan gitu ya. Jadi di era modern banyak yang mengkritik Dow teori itu terlalu telat gitu ya. Kalau mau nunggu sampai konfirmasi gini, kelamaan. Harga udah keburu naik gitu. Nah, itu mungkin akan kita bahas lebih banyak nanti di kritik terhadap Dow teori deh ya gitu. Tentunya ya nggak ada salahnya, ini kan menurut Dow gitu. Kalau menurut teman-teman merasa ini terlalu pelan, mau entry lebih awal, ya silahkan. Tapi kan risikonya lebih tinggi ya, karena konfirmasinya belum terjadi gitu. Tapi tentu kita ada teknik untuk meminimalisir risiko itu juga. Itu nanti kita bahas ya, dengan teknik-teknik yang lebih modern gitu. Tapi secara idea prinsipnya ini masih make sense ya sampai zaman sekarang sekalipun. Oke. Oh, ini contoh yang tadi tidak saling confirm ya. Tidak saling confirm. Oke, satu hal yang menarik adalah ketika kita ngomongin zaman dahulu ya, DJRA dan DJIA itu make sense banget. Itu sudah comprise hampir seluruh saham di bursa saat itu gitu ya. Tapi kan kalau kita ngomongin Indonesia, komposisi indeksnya itu beda ya. Bahkan ada IHSG yang rata-rata keseluruhan saham, bahkan rata-ratanya pakai market cap, atau sekarang kita udah pakai free float namanya ya. Jadi ya tentu sangat berbeda ya gitu. Tentu sangat berbeda, dan belum tentu teori ini bisa cocok digunakan di bursa di Indonesia. Jadi khusus poin ini, sedikit disclaimer tambahan, untuk di Indonesia akan agak sedikit berbeda gitu ya, akan agak sedikit berbeda. Tapi mungkin saya bisa sharing personal tips ya, tapi saya kasih sedikit peringatan, indeks kita yang baru itu masih muda banget gitu, karena kita baru ganti ke indeks yang baru, itu baru kayaknya 1 semester ya, mungkin belum 1 semester ya. Jadi tentunya ini bisa berubah, kita harus rutin analisa kembali gitu ya. Kalau teman-teman mau update-nya terkait yang terbaru, jangan ragu untuk tanya di grup atau chat saya. Pak Wir, sudah ada perubahan kondisi atau tidak? Nanti saya akan sharing apa yang saya temukan terkait kondisi terbarunya. Tapi untuk sekarang, yang nonton video ini nggak tahu di sekarang atau beberapa tahun kemudian, ingat ya, kondisi bisa berubah. Strong confirmation untuk sekarang di sekitar 2021,
IDX Basic, IDX Non-Cyclic, sama IDX Property ini biasa saling mengkonfirmasi jalannya barengan ya. Jadi kalau IDX Basic naik, harusnya Non-Cyclic dan Property itu naik juga, saling mengkonfirmasi. Non-Cyclic itu bertolak belakang dengan Cyclic ya. Sangat bertolak belakang. Dari namanya aja udah bertolak belakang gitu ya. IDX Basic itu biasa bertolak belakangnya itu sama transportasi. IDX transportasi. Oke. Inilah konfirmasi-konfirmasi kuat di bursa kita di 2021 gitu ya. Kalau untuk konfirmasi yang lebih lemah ya, jadi ini saya tulisnya medium, itu khusus untuk IDX infra ya, infrastruktur. Biasanya saling berhubungan sama cyclic dan transportasi. Dan bertolak belakang dengan non-cyclic gitu ya. Ini khusus infra doang tapi ya. Dan konfirmasinya lumayan masih kuat tapi lemah ya, lebih lemah. Konfirmasi lemah lainnya, finance dan property itu biasa beriringan, oke, dari indeksnya. Dan yang terakhir, indeks-indeks yang lebih baru, seperti IDX Techno ya, ini sangat baru, itu special case, jadi saya belum menemukan ada hubungan dengan yang lainnya gitu. Sebenarnya ada, tapi menurut saya belum confirm, hanya dengan informasi 1 semester terakhir gitu ya. Terlalu pendek lah, ini indeks kita masih terlalu baru gitu. Sedangkan di indeks lama nggak ada IDX Techno. Okay. Kalau IDX Energy, masalahnya itu biasa kebanyakan saham-saham komoditi atau saham-saham service gitu ya, jasa service gitu, sehingga itu ada seasonality-nya masing-masing ya, dan dipengaruhi juga dengan geopolitik. Otomatis dia itu berdiri sendiri ya, bahkan di dalam masing-masingnya itu berdiri sendiri juga gitu. Coal gitu ya, batu bara, migas gitu, itu perlu dianalisa lebih spesifik. Okay? IDX industri dan health ya, kesehatan itu juga sampai sekarang yang saya lihat itu berdiri sendiri. Okay. Berdiri sendiri. Oke deh, jadi itu 2 poin pertama terkait Dow Theory ya. Next kita akan bahas 2 poin selanjutnya. Lagi-lagi ini satu paket, jadi kita bahas satu video terpisah gitu ya. Itu. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan, jangan lupa ya, join grup Belajar Saham Plus GBSP melalui link t.me Wiguna Invite Group. Atau kalau mau, follow Instagram Pak Frans, sering sharing info di sana. Atau follow channelnya, kalau teman-teman, aduh, di grup itu terlalu banyak chatnya, mau yang lebih to the point, nah itu teman-teman bisa follow channelnya saja. Oke, di t.me Wiguna Investment. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman. Ingat, trade responsibly. Thank you.